Bayangkan ini sebentar, ada dua toko, menjual barang yang sama, lokasi yang sama, harga juga sama pula. Tapi ini anehnya, toko yang satunya selalu ramai pembeli, sedangkan toko yang satunya lagi sepi yang datang. Seperti tahu kalau di sana itu ada toko. Padahal jaraknya hanya beberapa meter saja. Kenapa bisa begitu? Jawabannya seringnya bukan karena produk, juga bukan karena solusi harga. 80% karena pintu masuknya salah. Ya, salah pintu masuk bisa membuat toko kalian tidak terlihat oleh pelanggan. Padahal orang lewat di depan toko kalian setiap hari. Di video ini saya akan menjelaskan cara menentukan pintu masuk toko dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan kalau orang yang paling tidak mengerti tentang desain sekalipun, setelah menonton video ini, mereka akan paham. Karena kita akan membahas dengan contoh kasus yang sangat mudah dipahamin. Halo teman-teman, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Bang Mor, arsitektur online desain toko kalian. Saya punya pengalaman di bidang retail selama kerja 15 tahun. Indomaret, Gramedia, Shopee Express, dan Janji Jiwa. Dan saat ini masih bekerja di perusahaan retail elektronik. Di channel ini kita akan membicarakan desain yang indah, tapi ini bicarakan desain yang membuat toko itu hidup. Karena desain toko yang sebenarnya bukan soal bangunan, tapi soal bagaimana pelanggan bisa masuk. Dan semuanya dimulai dari satu hal, yang kan pintu masuk. Sebelum itu masuk ke contoh kasus, saya ingin kalian memahami satu hal. Sederhana dulu dalam desain toko, ada satu prinsip yang sangat penting. Pelanggan selalu masuk dari arah yang paling mudah mereka lihat. Bukan dari arah yang menurut kita bagus, bukan dari arah yang menurut kita rapi, tapi dari arah yang paling mudah mereka akses ketika sedang bergerak. Karena mayoritas pelanggan ini sedang naik motor, sedang naik mobil, atau sedang berjalan kaki. Mereka tidak akan berputar jauh hanya untuk mencari pintu masuk. Kalau pintu masuk kalian ini salah posisi, mereka akan ya sudah melakukan satu hal yang sangat sederhana lewat begitu saja. Contoh satu, toko A lahannya 30 meter persegi. Lebarnya maksudnya 30 meter. Sekarang kita masuk ke contoh yang sangat mudah. Bayangkan kalian punya lahan seperti ini. Lebarnya 30 meter. Panjangnya tidak belakang ya. Anggap saja masih bisa lah space untuk menambah di belakang. Sekarang banyak orang membuat kesalahan seperti ini. Mereka membuat toko di tengah-tengah tanah. Padahal itu tidak selalu efektif. Yang lebih efektif adalah strateginya begini, kalian buat toko utama di sisi kanan lahan. Kenapa di kanan? Karena ketika orang datang dari jalan, mata mereka akan melihat bangunan paling dekat terlebih dahulu. Bagian kiri lahan jangan dibiarkan kosong. Gunakanlah bagian kiri untuk membuat kios-kios kecil, misalkan kios makanan, kios minuman, kios laundry, kios pulsa. Kenapa? Karena kios-kios ini menciptakan keramaian, menambah tambahan pengunjung. Sekarang di bagian tengah kiri, buat akses masuk, jalan masuk maksudnya kendaraan. Jalan ini menuju parkiran di belakang toko utama. Kenapa parkiran di belakang? Karena kalau di belakang ada perumahan padat penduduk, maka terjadi sesuatu yang sangat menguntungkan. Penduduk belakang bisa langsung masuk dari situ, artinya toko kalian mendapatkan dua sumber pelanggan. Satu, pelanggan dari jalan depan. Dua, pelanggan tetap dari perumahan belakang. Ini yang sering disebut dalam dunia retail sebagai jackpot, pelanggan tetap. Kasus kedua, toko B. Lahannya lebar 50 meter. Sekarang kita naikkan levelnya.
Bayangkan kalian punya tanah lebih lebar, lebarnya 50 meter. Ini kesempatan yang sangat besar, tapi banyak orang malah membuat kesalahan fatal. Mereka membuat satu pintu saja. Padahal, pada lahan selebar ini kita bisa membuat strategi yang jauh lebih pintar. Caranya seperti ini. Letakkan toko utama di sisi kiri lahan. Sekarang kita buat dua pintu. Pintu pertama berada di sebelah kanan, paling kanan. Maksudnya paling kanan. Pintu yang kedua berada di sebelah kiri, yang paling kiri. Tetapi fungsi keduanya berbeda. Pintu yang sebelah kanan adalah pintu masuk. Pintu yang sebelah kiri adalah pintu keluar. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pintu masuk justru di kanan? Jawabannya sangat sederhana. Bayangkan seseorang sedang mengendari mobil, ketika mereka mendekat, hal pertama yang mereka lihat adalah pintu keluar. Dan dari situ mereka sadar, oh, ada toko di sini ya. Jadi, walaupun mereka hampir melewati lokasi itu, mereka masih punya waktu untuk memutar dan masuk. Ini cara membuat toko tidak terlewat oleh pelanggan. Bahkan kalau kalian menggunakan palang parkir otomatis, sistem ini tetap bekerja dengan sangat baik. Kasus ketiga, toko ini dekat banget sama lampu merah. Sekarang kita masuk ke kasus yang sering sekali terjadi. Lokasi toko berada di dekat lampu merah padahal atau di tiga pertigaan jalan ya. Ini penempatan pintu masuk sangat menentukan. Jika toko kalian berada sebelum lampu merah, maka tempatkanlah pintu masuk sebelum lampu merah juga. Kenapa? Karena ketika lampu merah menyala, semua kendaraan berhenti, dan ketika orang berhenti, mereka mulai melihat sekitar. Mereka melihat kiri, mereka lihat kanan, depan, dan saat itu mereka bisa melihat toko kalian. Kalau pintu masuk kalian berbeda sebelum lampu, pengemudi bisa langsung berpikir, ah, sekalian aja nih mampir. Tapi jika pintu masuk kalian setelah lampu merah, pelanggan akan mengalami masalah begitu lampunya hijau. Semua orang fokusnya jalan terus. Tidak ada yang ingin berhenti mendadak. Akhirnya toko kalian hanya dilewati. Kasus keempat, kasus belokan. Tapi ada satu pengecualian. Jika toko kalian berada di sudut setelah belokan lampu merah, maka pintu masuk lebih baiknya setelah belokan. Karena pengemudi baru bisa melihat toko kalian setelah mereka berbelok. Sekarang saya ingin kalian ingat sesuatu hal. Semua strategi yang saya jelaskan tadi tidak selalu berlaku di setiap tempat. Kenapa? Karena setiap kota memiliki pola lalu lintas yang berbeda, kebiasaan masyarakat yang berbeda, perilaku pengemudi yang berbeda. Jadi desain retail itu tidak bisa copy paste, harus dibaca kondisi lokasinya. Kalau saya boleh memberikan saran pribadi, sebisa mungkin hindari lokasi yang terlalu dekat dengan lampu merah. Karena secara psikolog, lampu merah memiliki makna berhenti. Dan energinya pun terkadang terbawa ke bisnis. Ini bukan aturan mutlak, tapi dalam pengalaman banyak proyek retail, lokasi yang sedikit menjauh dari lampu merah sering bekerja lebih baik. Ingat, dalam desain toko, kadang yang menentukan ramai atau tidaknya bukan ukuran bangunan, bukan juga kemewahan dari desain itu, tetapi satu hal yang sederhana, dari mana pelanggan itu bisa masuk. Karena toko yang hebat bukan toko yang indah, tapi toko yang mudah didatangi. Saya Bang Mor, arsitektur online desain toko kalian. Sebelum kalian selesai nonton video ini, kalian bisa lihat video-video saya yang satu ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Nantikan di video-video berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa.